Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang cara membuat installer pada Java ya. Installer ini sangat penting bagi Anda atau kita yang sedang membuat aplikasi, khususnya aplikasi yang berbasis desktop. Agak berbeda dengan aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mobile seperti Android atau iOS, atau aplikasi yang dibuat untuk website. Pada aplikasi desktop kita harus menyediakan installer. Apa itu installer? Installer adalah sebuah file yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk menginstal sebuah aplikasi. Misalkan jika kita ingin menginstal aplikasi Office, maka kita harus mendownload dulu atau mendapatkan dulu file installernya. Jika tidak, kita tidak bisa menginstal. Buat apa sih installer? Begini, jika Anda seorang programmer, maka karya Anda tidak akan bisa didistribusikan dengan mudah apabila tidak membuat installer. Misalkan Anda membuat aplikasi Java yang bagus sekali, tapi aplikasi tersebut hanya bisa dibuka dengan NetBeans. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua komputer ada NetBeans-nya? Tentu tidak. Maka dari itu, aplikasi yang dibuat dengan NetBeans tadi harus sampean distribusikan dengan cara membuat installernya, sehingga aplikasi tersebut mudah diinstal di komputer manapun. Yang pertama, tujuannya adalah mempermudah distribusi software, entah itu distribusi melalui internet berupa download atau distribusi menggunakan CD installer. Terus yang berikutnya, mempermudah konfigurasi software. Maksudnya adalah program yang Anda buat pasti tidak akan hanya terdiri dari satu file, pasti lebih dari satu file, entah itu folder tambahan atau file tambahan. Misalkan ada file untuk database, ada file untuk konfigurasi, atau file-file gambar untuk memperindah tampilan, terutama aplikasi yang besar dan bagus dan kompleks. Atau selain itu bisa digunakan untuk proses menyiapkan atau mengkonfigurasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh software Anda. Misalkan begini, ketika Anda menginstal aplikasi yang berbasis .NET, maka awal menginstal pasti butuh aplikasi tambahan berupa .NET. Maka ketika menginstal, kadangkala kita tidak hanya menginstal satu program, tapi banyak program. Salah satunya dari program yang akan menjadi acuan atau library yang dipakai oleh program yang Anda buat tadi, termasuk di Java. Nah, di Java itu nanti sampean akan membutuhkan file JVM atau Java Virtual Machine. Artinya Java Anda nggak akan jalan jika tidak ada JVM dalam komputer tersebut. Nah, itulah gunanya installer. Atau yang lebih menarik lagi, installer itu kadangkala dipakai untuk mendownload file tambahan dari internet. Dan ini juga kadang dimanfaatkan oleh aplikasi malicious code ya, aplikasi semacam virus. Ketika dia diinstal, maka dia akan mendownload berbagai file dari internet. Nah, itu salah satunya bikin installer. Terus yang ketiga adalah untuk keamanan. Bisa dibayangkan jika komputer Anda semua orang bisa nginstal, atau ketika ada virus masuk, virus tersebut otomatis nginstal. Nah, makanya diperlukanlah installer. Jadi ketika nginstal biasanya kita dikasih warning ya, dikasih warning apakah program ini akan diinstal atau tidak. Kita perlu menjawab iya atau tidak, lanjut atau tidak, seperti itu. Jadi entah itu keamanan dari sisi user, apalagi jika komputer Anda itu dipakai oleh banyak orang, itu rentan juga orang install sesuatu atau orang masang sesuatu. Kemudian terkait permission juga. Permission ini biasanya terkait dengan user juga. Jadi ada user yang fungsinya sebagai administrator, ada user biasa. Jadi nggak semua user bisa menghapus folder atau bisa menginstal file. Atau keamanan dari malicious code. Ini kode-kode berbahaya semacam virus, malware, rootkit atau semacamnya. Berikutnya kita akan membuat file jar.
Yang pertama kita bisa pakai Maven. Maven itu adalah tools dalam mengorganisasi project biar gampang. Terus yang kedua pakai ANT ya, and fungsinya sama juga dengan Maven. Kemudian yang ketiga kita bisa membuat secara manual. Sebagai contoh, pada NetBeans ini saya buat 2 buah project. Yang pertama adalah project yang menggunakan N, yang kedua adalah yang menggunakan Maven ya. Dari mana kita bisa membedakan ini? Nah, ini dibedakan ketika kita pertama kali membuat project. Misalkan saya create project ya. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah Java menggunakan Maven atau pakai ANT? Nah, ini beda nanti di sisi struktur foldernya. Bedanya di mana? Nah, jika kita menggunakan ANT, kita coba langsung masuk ke folder ANT-nya ya. Nah, ini adalah folder dari project yang dibikin dengan ANT yang atas ini. Maka file jar-nya akan muncul di folder disk. Ini artinya distributable ya, artinya untuk disebarin lah kasarnya. File jar-nya muncul di sini. Nah, ini sudah berupa aplikasi ya. Sudah jadi. Terus yang kedua, jika kita menggunakan Maven begini ya, maka file jar-nya akan ada di folder target sesuai dengan namanya. Biasanya di sini berupa versi, kemudian /snapshot gitu. Nah, apakah kedua jar ini sudah jalan? Kita coba run project. Ini adalah yang ANT ya. Oke, ini yang ANT. Ini tampilan programnya kita bikin sederhana biar tidak sulit ya. Kemudian coba yang Maven kita run juga. Baik, ini sudah keluar, berarti kedua project ini sudah jalan. Kita akan ambil kedua file jar ini, kemudian kita coba jalankan menggunakan command line. Kita ambil di target ya, saya copy, saya masukkan ke step 1 ya, kita ambil jar dulu. Kemudian saya masuk ke punyanya ANT, kemudian saya copy jar-nya. Ini saya rename biar nanti prosesnya lebih singkat ya untuk penulisannya. Saya buka command prompt, kemudian saya masuk ke drive F dengan perintah F.2 enter. Kemudian saya masuk ke folder Java, saya masuk lagi ke folder step 1 ya. Saya coba dir, di sini ada folder ya. Jadi ini sama dengan ini ya, ada 2 file, di sini juga ada 2 file. Nah, untuk menjalankan jar, maka perintah command line-nya adalah javaw ya, javaw min jar, kemudian nama aplikasinya .jar. Misalkan saya akan menjalankan app ant.jar, maka javaw min jar spasi app ant.jar, enter. Di enter. Nah, jika muncul begini berarti file jar ini sudah berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita coba yang Maven. Kita coba yang Maven. Yang Maven tidak jalan ya. Untuk mengetahui kita bisa cek nanti kemungkinan settingan di NetBeans-nya ada yang bermasalah. Atau kita bisa cek dengan Java dengan perintah java min jar app Maven. Keterangannya adalah no main manifest attribute. Jadi pada aplikasi jar ini tidak terdapat main manifestnya, kelas mainnya nggak ada.
kemungkinan ini kesalahan di NetBeans. Nah, kita masuk ke NetBeans tadi untuk Maven ya. Ulang. Pada project app Maven kita klik kanan, kemudian properties, masuk ke run ya, ke run. Kemudian nah di sini ternyata di sini masih kosong main kelasnya. Artinya apa? Ketika NetBeans membuat file jar, misalkan main kelas ini kosong, maka jarnya akan kebingungan file mana yang akan dijadikan file utama. Nah, oleh sebab itu kita harus menentukan file mana yang akan dipakai sebagai kelas utama. Nah, pada hal ini kita akan menggunakan yang main Maven. Kita pilih di sini kan nanti ada pilihan kalau misalkan filenya banyak. Nah, karena ini hanya satu file yang main utama, jadi muncul satu saja. Kita select main class, oke. Kemudian kita build lagi ya, run, kita build lagi. Ya, proses build sudah selesai. Kita ambil lagi file Maven tadi ya. Kita masuk ke app Maven, kita masuk ke target, kita copy yang ini. Kita copy, kita masukkan ke sini. File yang lama kita hapus. Ini kita rename lagi. Lalu kita ke command prompt, kita coba lagi. Java w min jar app Maven jar. Masih tidak bisa. Kita cek, nah ternyata masih saja tidak bisa. Kita jalankan pakai Java w lagi. Ternyata masih belum berhasil. Nah, hal ini bisa jadi karena temporary yang belum terupdate atau ada beberapa konfigurasi yang belum saya konfigurasi dengan benar. Tapi tidak masalah. Coba kita cek lagi apakah masalahnya sama dengan yang awal. Tadi perintahnya adalah java min jar app maven.jar. Ternyata masih benar, masalahnya adalah masih no main manifest attribute ya. Oke. Untuk masalah ini kita bisa selesaikan dengan cara manual ya, cara kasar ya. Caranya adalah dengan membongkar file jar ini dengan file kompresor. Yang biasa saya gunakan adalah 7-zip. Nah, untuk 7-zip caranya adalah klik kanan, kemudian ada 7-zip ya. Kemudian extract to app Maven agar nanti terbuat folder Maven. Nah, jika pada komputer Anda belum terinstall 7-zip, maka silakan Anda install dulu. Caranya ada di silakan download dari ini 7zip.org ya. Silakan masuk ke sini 7zip.org, download. Silakan pilih sesuai dengan yang ada. Silakan pilih yang sesuai dengan komputer Anda, apakah yang 32 bit atau yang 64 bit. Kita kembali ke folder tadi. Bisa dilihat app Maven itu adalah kompresi, isinya adalah ini. Isinya adalah folder com, Elang Sakti, app Maven, dan aplikasi kelas ya. Terus ada folder juga meta inf. Isinya adalah ada Maven, ada manifest mf. Nah, file ini app Maven kan bermasalah tadi. Kita coba bandingkan dengan app int, apakah sama atau tidak isinya. Kita ekstrak juga ini. Jika kita lihat folder app int, maka isinya adalah app int, kemudian di sini nama kelasnya. Kenapa beda? Karena pada Maven itu ada com, ada strukturnya, ada banyak folder, sementara di int itu enggak seperti ini strukturnya, lebih simple. Kemudian sedangkan di folder meta inf hanya ini saja tanpa folder macam-macam. Nah, kita bisa melihat isi dari meta ini. Misalkan saya ingin buka ini ya, saya tarik ke notepad.
Nah, ini adalah isi dari manifest.mf. Ada manifest version, ada int version, ada create by, ada class path, ada x comment, ada main class. Nah, ini main class yang saya maksud tadi. Yang saya maksud di settingan properties main class ya. Nah, sedangkan kita coba bandingkan dengan main class punyanya Maven ya. Punyanya Maven, kita cek, masuk ke meta inf, kita tarik kemari. Manifest version, receiver version, create by, build JDK. Di sini nggak ada informasi tentang main class. Nah, agar jar tersebut bisa, maka kita harus ini copy ya. Kita bisa mengcopy ini. Diingat ya, diingat. Appint ini adalah nama folder atau package. Sedangkan appint adalah nama file class. Package appint itu sesuai dengan nama folder ini. Sesuai dengan nama folder ini, ya. Begitu. Nah, sementara jika di Maven itu nggak ada, maka kita harus nambahkan di sini. Tapi foldernya harus kita sesuaikan. Caranya adalah kita masuk ke folder-folder ini, kita bisa ngetik manual atau bisa copy paste dari ini ya, dari comnya kita paste di sini, kemudian nama kelasnya kita sesuaikan yaitu main Maven. Ini diganti titik com Langsakti app Maven. Ini adalah folder atau juga bisa dikenal sebagai package. Nah, jika kita lihat di NetBeans, kita akan melihat begini tulisannya pada Maven ya, pada Maven. Saya lihat source code-nya. Nah, ini package com.langsakti.app Maven, maka ini harus kita samakan dengan yang ini, com Langsakti Maven. Kita simpan ya. Nah, sedangkan yang punyanya yang int, kita cek ke ini ya, package appint, berarti isinya adalah hanya folder appint saja, seperti itu. Nah, ini sudah kita rubah. Selanjutnya kita bisa mengkonversi ulang paket aplikasi app Maven ini dengan cara kita masuk ke command prompt. Jadi ada perintah nantinya. Nama perintahnya adalah jar cvfm. Kenapa kok cvfm? C itu maksudnya create, V itu verbose, F itu file, M itu manifestnya nanti yang harus kita masukkan. Berarti file outputnya misalkan saya mau app maven 2.jar. Ini outputnya. Saya ulangi, cd app maven, kita cek isinya dulu sudah benar ya. Kita ketik perintah jar cvfm, kemudian app maven 2.jar, ini nama file keluarannya nanti. Kemudian saya masukkan meta inf nya, berarti ada dalam folder meta inf manifest mf. Nah, yang ini Maven ini nggak perlu lagi karena kita sudah punya mf tadi, yang ini manifest mf. Jadi itu sudah nggak perlu. Yang kita perlu adalah yang com. Kemudian kita ke com Langsakti app maven apapun dot class. Ini perintahnya.
Oke, app Maven kedua sudah terbuat. Kalau ingin tahu isinya seperti apa, kita bisa ekstrak lagi. Coba ekstrak lagi, save and zip, app Maven 2. Nah, hasilnya ini. Ada folder meta INF, kemudian ada folder com, elang sakti, app Maven dan isinya. Oke, kayaknya ini sepertinya harusnya sudah benar ya. Ini saya hapus biar tidak memperbanyak folder. Kemudian ini saya move, saya pindah keluar sini. Kemudian saya coba jalankan lagi java w min jar app Maven yang nomor 2. Sudah jalan ya. Jadi tadi problemnya adalah pada file app Maven pertama itu tidak ada main class yang ditentukan. Nah, pada app Maven 2 itu sudah kita tentukan yang mana yang digunakan sebagai main class. Nah, jika terlalu cepat silakan ulangi lagi video ini. Nah, itu cara memperbaiki file jar. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat jar dari source code tanpa menggunakan NetBeans. Nah, pertama kita harus ambil dulu source code-nya. Misalkan saya akan mengambil source code dari app int ini. Saya akan mengambilnya, kemudian saya pindah ke sini. Saya masuk ke folder app int, kemudian di src ppint, oke. Atau saya coba copy paste pakai shortcut ya biar muncul begini. Kemudian nama package-nya atau nama foldernya saya rubah menjadi aplikasi. Aplikasi ini akan saya pindah ke folder tempat kita mengubah file jar. Saya cut, saya masuk ke step 1 jar, saya paste di sini. Saya masuk ke source code ini. Karena kita ubah nama foldernya, maka package-nya harus kita rubah. Caranya ya, kita masuk ke source code-nya. Ini ya, kita masuk ke source code-nya, ada 2 file. Ini aplikasi, package-nya namanya aplikasi. Ini sesuai dengan nama folder package ya. Kemudian nama kelasnya saya rubah menjadi app saja. Nama kelasnya saya rubah menjadi app saja. Kemudian ini tetap. Jadi kelas utama adalah app. Nah, karena nama kelas dirubah, maka nama filenya juga harus saya rubah, yaitu sesuai dengan app. Oke, ini sudah dirubah. App Java, frame app ini tetap ya. Baik, selanjutnya adalah mengcompile kedua file program ini dengan perintah javak ya. Javak maksudnya javak ya. Java compiler, kemudian nama file .java. Karena ada 2 file, kita bisa tulis dengan bintang.java. Jadi semua file yang diakhiri dengan titik Java maka akan di-compile secara otomatis ya. Enter. Bisa diperhatikan di sini sudah terdapat 3 file ya. app.class, frame.p.class ya, sama frame app$1.class. Nah, kelas ini adalah bytecode, artinya dia sudah bisa dieksekusi oleh Java Virtual Machine. Seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat file jar. Selanjutnya adalah membuat manifest file ya. Jadi kelas ini sudah terbuat. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat file manifest. File manifest itu apa? File manifest adalah yang ini, seperti ini tadi.
jadi ada manifest version. Nah, cuma sebenarnya kita hanya butuh baris ini saja, baris ini, main class, kelasnya apa, sebenarnya begitu. Nah, untuk membuat manifest file, kita bisa buat di sini, klik kanan di sini, kemudian new, kemudian pilih teks dokumen. Kita ketik manifest.mf. mf itu artinya manifest file ya. Manifest seperti ini namanya, manifest.mf, manifest.mf. Nah, kemudian kita copy ini ya. Copy, kita masukkan ke sini. Kita coba buka pakai notepad ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian package-nya, aplikasi ini, nama package-nya adalah aplikasi, maka kita harus memasukkan ini, aplikasi dot nama kelas utamanya adalah app. Oke, sudah jadi. Nah, file manifest sudah jadi dan file class sudah ada. Jadi untuk membuat sebuah file jar kita perlu dua. Yang pertama file class, dan yang kedua adalah file manifest. Nah, perintah untuk membuatnya kita bisa menggunakan cara seperti tadi, yaitu jar cvfm, kemudian nama outputnya apa, misalkan app atau aplikasi .jar, ini nama keluarannya nanti ya. Kemudian file manifestnya, berarti kita pakai manifest, folder kita masih di dalam yang bernama aplikasi, jadi kita harus keluar dulu, cd.2 untuk keluar dari folder, kemudian kita ketik jar cvfm aplikasi.jar, kemudian manifest.mf, kemudian kelasnya itu di mana? Ada di folder aplikasi /bintang Apa maksudnya? Semua file yang diakhiri dengan titik kelas yang akan dimasukkan ke jar ini. Jika sudah, kita enter. Oke. Di sini sudah terbuat satu lagi, yaitu aplikasi.jar. Apakah file ini jalan? Kita coba. Kita jalankan dengan java min jar aplikasi.jar. Tidak jalan ya? Apakah ada kendala? Kita coba cek. Aplikasi ini kita rename dulu ya. Aplikasi ini kita rename, misalkan aplikasi asli ya. Kemudian kita coba ekstrak file jar aplikasi. Kita masuk ke dalamnya, ada meta inf, manifest. Nah, ini bisa diperhatikan di sini main class nggak ada ya, main class nggak ada. Kalau misalkan kita cek dengan perintah perhatikan di sini tidak ada main class. Ternyata jar yang kita buat tadi itu gagal. Kenapa? Karena main classnya nggak ada. Kita coba cek lagi manifest filenya. Manifest filenya begini tulisannya. Apakah ini benar? Nah, ini kesalahan. Harusnya ada, kita harus meng-enter begini. Kita harus meng-enter. Tadi nggak ada enternya, maka main classnya itu nggak masuk. Main classnya itu nggak masuk ke sini. Kita coba lagi. Oke. Yang ini kita hapus ya. Kemudian aplikasi
jar kita hapus. Kita rename, kita hilangkan aslinya. Coba lagi. Ini kita sesuaikan. Enter. Oke, sudah ya. Kita coba jalankan. Baik, sudah keluar ya. Artinya pada step ini kita telah berhasil membuat source code ya, source code tanpa netbin. Kemudian source code ini kita konversi ke kelas dengan perintah javak ya, dengan perintah javak. Selanjutnya kita rubah lagi ke jar dengan perintah jar. Nah, pada step ini kita telah melakukan konversi ke jar. Berikutnya kita akan membahas tentang Java Virtual Machine ya. Jadi begini, Java Application, entah itu file class atau jar, itu membutuhkan Java Virtual Machine. Java Virtual Machine itu apa? Nah, dalam instalasinya Java Virtual Machine adalah JDK atau JRE, Java Runtime Environment. Jadi jika komputer tidak memiliki file tersebut, maka aplikasi Java nggak akan jalan. Kenapa? Karena aplikasi Java akan di-load oleh JVM, dari JVM baru akan dieksekusi oleh memori. Oleh sebab itu yang kita siapkan adalah yang pertama file jar, kemudian folder atau file JVM atau JRE atau JDK. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan JVM yang terdapat pada JDK. Nah, JDK-nya di mana? Kita akan ambil di folder instalasi ya. Untuk JRE silakan Anda download dari lokasi ini jika menggunakan JRE karena filenya akan lebih kecil daripada JDK. Kembali ke command prompt lagi. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita menget perintah Java atau javak atau javaw, sebenarnya itu mereference atau memanggil perintah yang ada dalam JDK. Di mana posisi JDK-nya? JDK-nya ada di kita coba buka instalasi. Nah, ini JDK. Ini JDK. Jika nggak mau install JRE atau JDK, kita bisa mengcopy file ini. Kita copy hanya folder bin dan lib saja. Kita copy, kita paste di, kita sudah masuk ke step 2 ya, ke eksekutor ya. Kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian kita coba pindahkan aplikasi yang akan kita jadikan bahan percobaan, yaitu aplikasi jar. Kita copy juga ke atau folder tersebut. Kita paste di sini. Ya, proses copy sudah selesai. Nah, agar folder bin dan lib ini tidak terhapus atau tidak rancu, kita buatkan folder Java. Kita buat folder Java. Kemudian kita pindah kedua folder ini ke dalam. Jadi secara gampangnya adalah folder Java adalah JVM. Sedangkan aplikasi jar, aplikasi yang akan kita jalankan dengan JVM ini. Nah, untuk menjalankannya, perintahnya bisa seperti ini. Kita masukkan nama foldernya. Maaf, kita masuk ke step 2 dulu ya. Kita masuk ke folder Java, kemudian bin, javaw.exe, minjar, kemudian nama filenya aplikasi.jar. Maksudnya apa?
maksud perintah ini apa? Coba, ini sudah jalan ya, sudah bisa ya. Jadi maksud perintah ini berarti file Java W yang kita pakai bukan file yang ada di JDK, tapi yang ada di folder ini, Java bin Java W. Berarti Java W itu yang ini. Jadi file ini yang kita gunakan untuk menjalankan file jar. Kenapa kita perlu itu? Kenapa kita ngerjakannya menggunakan command line? Nah, karena kalau file jar kita klik 2 kali, dia nggak akan jalan. Dia nggak akan jalan. Ya. Dia nggak bisa. Karena ada opsinya. Opsinya apa? Java min jar. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan batch script. Batch script itu apa? Batch script adalah script yang dipakai untuk mengelola folder dan file di Windows, atau bahasa pemrograman batch. Nah, kalau kita bisa memahami perintah-perintah batch ini, Anda bisa bisa mengkonfigurasi, menghapus, membuat macam-macam tentang Windows Anda gitu. Nah, Anda bisa, kalau Anda berminat, Anda bisa cari di internet dengan kata kunci batch programming. Nah, ini sangat menarik karena dasar-dasar Windows bisa Anda eksplorasi dari perintah-perintah ini, termasuk perintah dir, termasuk perintah copy ACP, atau perintah mv atau cd. Itu adalah perintah-perintah batch programming. Nah, termasuk Java W itu sebagian dari script yang kita jalankan di command prompt yang seakan-akan dieksekusi sebagai batch programming. Kita bisa bikin file bat istilahnya. Jadi saya coba buat file. Awalnya kan kita ngetik seperti ini ya, Java bin Java W. Ini saya copy, Nah, agar kita nggak ngetik, kita bisa membuat file. Kita paste di sini ya, kita paste di sini. Kita simpan dengan nama misalkan app.bat. Kenapa .bat? Bat itu akan dieksekusi oleh Windows sebagai script batch ya, script batch. Daripada kita ngetik di command prompt seperti ini, akan lebih mudah jika kita mengeksekusinya dengan double klik begini. Double klik ya, jalan, ini jalan, kelihatan. Nah, kalau ini ditutup, gak ada masalah. Atau ada cara lain agar nggak muncul hitam-hitam tadi, yaitu dengan cara start seperti ini ya, start java min jar app.jar. Ini Java ini bisa diganti dengan posisi folder tadi. Kita coba ya, start itu apa? Start adalah perintah untuk menjalankan program. Saya simpan, kemudian saya masuk ke folder lagi, saya double klik app.bat. Oke, itu tertutup. Kemudian aplikasi yang asli akan jalan seperti ini. Sampai di sini gampang ya. Yang kedua adalah mengubah batch script dalam bentuk exe. Untuk codingnya bisa Anda download dari sini ya, bat2exe.bat ya. Ini bisa di-download, tapi ini opsional aja. Jika bat itu terlalu aneh, bisa sampai konversi ke menjadi exe. Ini bisa saya lewati. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan program yang bisa mengkonversi jar ke exe. Misalkan ada jar to exe, ada launch4j atau jxpack ya. Misalkan jar to exe
Anda bisa download dari jar2exe. Nah, ini sampai bisa download dari sini, jar2exe.com. Atau tadi ada Launch4j. Launch4j. Anda bisa download dari sini. Nah, pada sesi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Launch4j. Ya, jadi jar2exe atau JXePack sampai coba sendiri, karena fungsinya sama dengan Launch4j. Baik, yang kita butuhkan adalah aplikasi jar saja, atau sekaligus dengan JRE juga, Java Virtual Machine-nya juga. Berikutnya saya akan membuka Launch4j. Iya, berikut adalah tampilan Launch4j. Di sini ada banyak sekali konfigurasi. Hanya saja yang saya sampaikan adalah hal-hal yang mendasar dalam menggunakan Launch4j. Yang pertama, kita ke tab basic. Di sini ada output file dan jar. Output file adalah file keluaran dari hasil konversi, sedangkan jar adalah aplikasi yang akan kita konversi jadi exe. Kita ambil dulu file jarnya. Ini jarnya ya. Kemudian outputnya akan saya beri nama sebagai exe. Jadi foldernya sama akan muncul di sini, hanya saja dari jar akan menjadi exe. Akan nambah satu file nantinya. Ada opsi manifest jika ada tambahan konfigurasi. Jika ingin mengubah icon, iconnya sampean rubah di sini bisa berupa gambar icon ya, .ico biasanya, .ico kalau misalkan kita sebut dalam bahasa Indonesia. Folder keluarannya atau opsi lainnya. Jika error akan buka link ini. Kemudian ada dua hal di sini yang penting, yaitu output sama jar. Sisanya sampean modifikasi sesuai selera. Kemudian class path enggak terlalu dibutuhkan, header juga enggak, single instance enggak, JRE. Nah, berarti kita menunjuk pada folder yang isinya adalah JRE atau JVM, di mana folder kita adalah Java yang ini ya. Berarti kita langsung masukkan di sini Java sesuai dengan nama foldernya, yaitu Java. Di sini jika 64 bit ya dicentang, kalau enggak ya enggak. Dalam hal ini saya akan centang. Kemudian sisanya ini set option dan semacamnya, ini silakan divariasi atau dicoba-coba agar ngerti. Nah, ada tiga hal yang perlu di setting, yaitu output file, jar file, kemudian JRE. JRE itu adalah nama folder JRE kita. Nah, kalau sudah begini, kita langsung save ya. Bisa save, kalau mau save bisa langsung build. Kita langsung build aja tanpa nge-save. Misalkan ingin menamakan ya, misalkan aplikasi. Baik, ini sudah mulai proses. Sudah jadi ya. Filenya sudah jadi. Awalnya jar, jadinya exe. Kita double klik coba apakah jalan. Program sudah jalan, berarti proses konversi dari jar ke exe telah berhasil. Selanjutnya adalah kita ke step nomor 3, yaitu membuat installer. Nah, di step kedua kita hanya membuat eksekutor atau file exe. Kita copy folder Java yang berfungsi sebagai JRE, kemudian file aplikasi exe. Kita copy dua file ini, kita pindahkan ke step 3, yaitu installer. Kita paste di sini. Selanjutnya adalah kita ke step 3, membuat installer ya.
Selanjutnya adalah step 3 menginstaller ya. Yang pertama kita bisa menggunakan nsys atau kita bisa juga menggunakan InnoSetup atau Wix Toolset. Dari ketiga opsi ini sebenarnya ada lagi opsi lain, hanya saja untuk simulasi saja saya akan menggunakan InnoSetup. Untuk nsys atau Wix Toolset silakan cari-cari atau silakan coba-coba sendiri. Selanjutnya kita akan membuka InnoSetup. Aplikasinya saya install di sini. InnoSetup. Kita jalankan InnoSetup-nya. Terserah, Anda bisa gunakan create a new empty script file atau yang kedua. Nah, untuk awal bisa ini aja yang create a new script file using the wizard. Jadi ada opsinya nanti ke belakang. Kalau enggak ya kita akan ngetik-ngetik manual sendiri. Di proses ini kita langsung next. Pada bagian ini nama programnya saya beri nama sebagai My Aplikasi namanya ya. My Aplikasi, versinya bebas, sesuaikan saja ya. Folder ini bisa custom atau di program files. Kemudian nama foldernya apa? Misalkan My Aplikasi, saya abaikan saja karena bisa Anda modifikasi nanti. Kemudian ini hasilnya. Ini kita ambil hasil dari ini aplikasi exe tadi. Kita masuk ke folder itu ya. Di folder Java. Kemudian step 3 installer, kita ambil aplikasi. Kemudian tambah folder. Tambah folder berarti kenapa kok tambah folder? Karena kita punya dua ya. Yang pertama file exe, yang kedua adalah folder JRE. Berarti add folder. Di Java installer, nama foldernya adalah Java. Yes. Nah, ini bisa kita edit. Oke, ini bisa kita buang. Harusnya nggak pakai tanda bintang ya, karena yang kita masukkan adalah installer. Coba kita naik ya. Sebentar, kita ubah. Kita rubah ke sampai step 3 aja biar folder Java-nya juga ikut terbuat installer nantinya. Java di sini. Yang ini saya hapus. Sampai di sini ini sudah ya. Kita klik next. Shortcut mau dibikin boleh, nggak dibikin juga nggak apa-apa. Ini tergantung variasi saja. Lisensi kalau ada dimasukkan, kalau enggak ya nggak usah. Nah ini install mode, apakah dia ketika diinstal semua user bisa pakai atau hanya user yang install aja yang bisa pakai? Nah ini kan masuk ke permission, jadi kita langsung aja ya. Bahasanya apa, English atau bukan? Nah ini compile outputnya, kemudian namanya misalkan install aplikasi misalkan namanya ya. Kita next, finish. Nah ini kita diminta apakah kita ingin langsung compile-nya, kita klik ya aja. Apakah mau disimpan? Enggak juga. Oke, sampai di sini kita bisa nunggu prosesnya. Jadi semua file yang kita masukkan akan dikompres, makanya di sini ada tulisan compressing seperti ini ya, compressing. Jadi semua filenya dikompres.
Ya, prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung ke folder hasilnya. Ada di menu build, open output folder. Ya, ini adalah hasil dari installer yang telah kita buat. Untuk memverifikasi apakah ini sudah berhasil atau tidak, kita bisa langsung menginstalnya, kemudian menjalankannya. Baik, kita double klik untuk mencoba menginstalnya. Nah, ini muncul notifikasi ya. Selanjutnya kita install aplikasi ini ke folder di E aja ya, di E, kemudian kita next. Perlu create atau enggak usah. Oke, install. Baik, proses instalasi telah selesai. Kita mau launch atau enggak, bebas ya. Misalkan saya belum launch, saya mau cek posisi foldernya seperti apa. Saya ke E, kemudian ke folder My Aplikasi. Ya, struktur folder ini sudah sama dengan yang kita harapkan ya. Ada aplikasi, kemudian ada folder Java, dan di dalamnya ada folder bin dan lib. Nah, selanjutnya kita cek apakah file-file dalam bin juga masuk. Baik, semua sudah masuk. Kita cek dengan cara membuka aplikasi. Start. Kemudian akan muncul My Aplikasi di sini. Baik, sudah proses. Dan akhirnya aplikasi kita sudah jalan. Sudah berhasil diinstal dengan cara menggunakan installer. Baik, sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Semoga kita semua menjadi teknokrat dan ahli serta inovator-inovator yang akan berguna di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.